Kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa di atas sunnah-sunnahnya. Baik, saya berpesan kepada bapak-bapak sekalian agar jangan cepat bosan dan selalu bersabar. Karena itu adalah kunci kesuksesan untuk mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari di sini maksud saya adalah mempraktekannya. Untuk mempelajari mungkin kebanyakan orang pasti bisa. Untuk memahami insya Allah semua orang pasti bisa. Tapi untuk mempraktekannya itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketidakbosanan. Dan juga untuk mempelajari prakteknya ini juga membutuhkan seorang guru, seorang syekh, seorang ustadz. Saya sendiri selaku yang menyampaikan di sini, saya memang tidak luput dari kesalahan. Saya tahun 2021, saya 2 tahun, itu saya sempat store bacaan tahsin ke syekh di Masjid Nabawi. Namanya Syekh Abdurrahman. Ketika pertama, ya memang mungkin first impression beliau orang Indonesia, bukan orang Arab, kemudian membaca dengan bacaan yang lumayan. Beliau, Masya Allah, barakallahu fiik, gitu. Tapi kemudian lama-kelamaan, setiap hari saya store, ternyata masih banyak bacaan yang keliru. Masih banyak bacaan yang keliru, padahal saya sudah berusaha. Yang pertama saya mengikuti daurah tuhfah di Jogja selama 7 hari, dari jam 7 sampai jam 3. Kemudian yang kedua saya daurah jazari di Bekasi selama 3 hari, dari pagi jam 5 sampai maghrib non-stop. Kemudian saya mempraktekannya ke anak didik saya pas di Jogja, tetapi ternyata masih banyak kesalahan. Makanya kalau kita sudah dinyatakan oleh guru kita, wah, udah Masya Allah sudah bagus, itu kita jangan merasa tidak memiliki kewajiban untuk memurojaah. Tetap harus memurojaah. Barang mulut itu kan bisa berubah-ubah, Pak. Ya. Ketika hari pertama kita bacanya benar, hari kedua kita bisa saja salah di yang tidak kita ketahui. Itu. Oke. Baik, kita melanjutkan yang kemarin. Kita praktek dulu Al-Fatihah. Kenapa saya memilih Al-Fatihah? Insya Allah semua dari bacaan Al-Quran itu bisa diambil dari bacaan Al-Fatihah. Jadi kalau kita bisa mempelajari Al-Fatihah dengan baik dan benar, insya Allah dalam membaca yang lainnya juga enak. Saya baca dulu 2 kalimat ya. Kita mempelajari 2 kalimat. Ta'awudz dan basmalah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak sekalian. Waktu kita kan mungkin 1 jam itu buat praktek saja ya Pak. Oke. Ya, emang butuh ya itu tadi sabar dan ketidakbosanan. Dari Pak Haris dulu, silakan 2 kalimat tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kalau dari pendengaran saya Pak, pendengaran saya itu mungkin lebih dibuka lagi mulutnya. Jadi membaca dengan sesuai kaidah-kaidahnya, tidak seperti imam-imam yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mungkin kita sering Pak lihat videonya imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mereka membaca seperti kayak enggak membuka mulutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak enggak membuka mulut. Tapi terlihat jelas. Mungkin, saya sendiri pun belum bisa ya gitu ya. Mungkin mereka itu sudah ilmunya sangat tinggi ya. Tiap hari membaca Quran, terus kita sehari belum tentu bisa membaca Quran. Ya, jangan imam-imam di sana jangan dijadikan patokan. Ya, soalnya dia sudah terlalu tinggi keilmuannya ya. Mungkin kalau beliau mengajar, mungkin nggak seperti itu. Ya, ini membacanya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ya, fathah itu membuka mulutnya, dhammah memonyongkan bibir, dan kasrah meringis. Jadi coba lebih dibuka lagi, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masya Allah. Bagus. Silakan lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Huruf yang keluar dari bibir ketika sukun itu ditempelkan saja. Yeah. Jadi bukan ditekan. Bismillahirrahim. Jadi biasa bi ar-rahim. Nah, seperti itu. Coba diulangi, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Silakan lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Huruf ain, masih di
pelajari lagi harusnya. Ain itu Pak. Kita kemarin udah mempelajari itu kan ada katup itu di sini, katup nafas. Nah itu menyentuh dinding bagian dalam tenggorokan. Ya. Jadi sama hamzah itu kan beda. Kalau a ya dari pita suara dari bawah sendiri. Kalau ain itu dari katup nafasnya. Katup nafas. Jadi a seperti ada apa ya Pak? Keran. Keran itu kan bisa buka tutup itu. Ain itu enggak sampai menutup sempurna, tapi juga enggak sama sekali. Jadi harus bergerak agak apa namanya menutup, tapi enggak sempurna menutup. Kalau kesulitan gini aja Pak. Tenggorokannya disempitkan, udah gitu aja. Tenggorokannya disempitkan. A a a a. Nah, itu masih kurang, Pak. Disempitkan lagi. Lebih enaknya gitu aja. Disempitkan lagi. Itu gini, Pak. Biasanya kalau mempelajari sesuai letterlek dari ini, apa namanya? Definisi makhraj itu mungkin agak kesulitan. Karena katup nafas yang di tuh. Yang mana tuh katup nafas itu? Jadi agak bingungan. Lebih enak aja itu tadi, tenggorokannya disempitkan. Disempitkan nanti bisa keluar ain. Itu masih kurang, Pak. Disempitkan lagi, Pak. Ulang, Pak. Masih kurang, Pak. Ya, itu nanti patokannya tadi, Pak. Tenggorokan disempitkan. Ya, coba diulangi lagi, Pak. Tok itu udaranya nggak ada yang terperangkap di mulut ya Pak. Jadi nggak ada kayak gendeng to itu sini nggak bergerak. Jadi langsung to ya ya. Terus ini huruf hidung itu kan hanya mim dan nun ya. Nah itu jangan ada binding Pak. Mungkin pilek gatal nih. Ya coba diulangi Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada perbedaan saya lihat Pak. Bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama hamzah di a'udzubillah itu jangan tercampur dengan makhrajnya ain. Jadi jangan au. Nah, kemudian ro-nya itu kemarin ada banyak aturannya itu. Jadi harus tebal soalnya itu fathah. Nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ro-nya ini kalau tasdid itu bergetar tapi tidak terlalu banyak getarannya. Ya. Kemudian bunyinya itu o. Lebih berat. Ro biasa kan ro seperti bahasa Indonesia itu kan ro biasa. Kalau ro di situ lebih ditebalkan, diangkat pangkal lidahnya. Ro.
Pangkal lidah itu bagian lidah paling belakang. Yang paling belakang yang di dekat amandel. Amandel itu diangkat biar nanti terasa berat. Ro. Yuk ro saja. ro, Masih kurang. Ro. ro, Kurang. Pangkal lidah diangkat. Coba dirasakan, Pak. Dirasakan. Nah, pangkal lidah itu yang mana? Yang paling belakang. Dekat amandel. ro, ro, Ro. ro, Lumayan. Sudah ada perbedaan. Kemudian di ha. Nah, ha ini dari kemarin masih belum ini ya. Ha. Hampir seperti kaf malahan ya. Jadi bukan lidah paling belakang itu menempel atau mendekat ke dinding. Kalau itu namanya nanti kaf. Kalau ha itu nih, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan beda ini. Ha itu huruf tenggorokan, ya. Ha itu huruf tenggorokan. Jadi semuanya dari tenggorokan, lidahnya nggak usah ikut-ikutan. Ha, hi, hu, bah, baha, aha. Jadi halus keluarnya. Atau gini aja, pengucapannya seperti ha, tapi nggak setebal, nggak seberat ha, nggak sedalam ha. Ya. Ha, coba. ha, Ha. ha, Lebih tipis lagi. Nah, itu bagus tuh. Ha. Nah, hi. Nah, itu benar. Coba diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih balik. Ya itu. Dibiasakan aja berarti sekarang. Sekarang jangan dibiasakan huruf ha-nya. Jadi kan udah ketemu, jadi lafalkan dulu ha, habis itu ke atas lebih tipis. Ha. Ini udah bagus. Coba dilengkapi Mas. Ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti dipelajari lagi ya di rumah. Kemudian ini huruf qalqalah itu kan cuma ba, jim, dal, to, qaf. Ya. Selain itu berarti bukan qalqalah. Di sini di basmalah itu ada sin sukun. Sin sukun. Ini tidak dibaca qalqalah. Ya. Bismi. Katanya juga nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Ya. Harus lanjut langsung. Bismi. Ya, kan beda. Bismi dengan bismi. Beda ya. Itu aja. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya tebal, Pak. Shi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shin itu lebih tebal, Pak. Kalau di huruf Latin, huruf bahasa Indonesia itu SY jadinya. Sya. Nah, kalau untuk pembelajaran untuk pengenalan itu nggak apa-apa dibaca sya dulu. Sya. Coba, Pak. Sya. Pakai y, sya. Kemudian tengah yang pinggir itu diangkat lagi. Lebih diangkat sampai jadinya sya. Masih kurang, Pak. Kurang ini. Kalau definisinya itu tengah lidah
tengah lidah, ya. Tengah lidah itu jadi dari sini di tengah situ mendekat ke langit-langit bagian atas. Masih di sya. Pembiasaannya sia aja, Pak. Sia, S-Y-A, sia. Sia. Ya, syaiton. Coba lanjut. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya. Yang butuh kesabaran ya Pak. Bersabar dulu saja. Diulang-ulang terus. Itu tadi, terutama shinnya dulu saja. Satu-satu dulu aja. Shinnya dulu. Sya. Ya itu. Nanti diulang-ulang lagi ya di rumah Pak. Lanjut, monggo Pak Kocok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama huruf H. Itu disempurnakan lebih dalam. Di kata a'udzubillahi. Nah, ini harus di lebih dalam, Pak, ya. Kemudian ro. Ro itu huruf apa? Huruf lidah, huruf bibir atau huruf tenggorokan? Ro. Lidah ya. Berarti yang ikut hanya lidah. Bibir ikut mboten? Mboten ya. Nah, jadi bukan ro. Bukan ro. Syaitonir rajim. Tapi biasa saja. Bibirnya biasa. Syaitonir rajim. Coba diulangi Pak. Ta'awud saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Itu masih ikutan dikit Pak. Jadi ya memang perlu pembiasaan juga. Tok itu juga huruf dari lidah ya. Huruf dari lidah berarti bibirnya nggak ikut-ikutan. Dibiasakan saja. Mungkin ya memang sebelumnya seperti itu membacanya. Jadi dibiasakan aja. Dibiasakan to itu tidak bibirnya tidak ikut-ikutan. Coba dipraktekkan saja. To saja. To. Nah, ro. Nah, ro ini ya, jangan ikut. Bibirnya jangan ro. Ro. Diusahakan lagi. Bibirnya diam. Ro. Nah, itu Pak. Syaitonir rajim. Nah, udah ada bedanya. Bagus. Oke. Monggo, lanjut Pak Dwi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah bagus. Kalau yang baru pertama ikut. Ini baru nggak? Ya. Jadi ini Pak. To itu huruf isti'la. Isti'la itu berat. Hurufnya berat. Jadi bunyinya itu agak berat. To. Jadi tidak sekedar to. Tidak sekedar to. Kemudian ro juga tidak sekedar ro. Tapi ada pangkal lidah tadi, ya yang saya jelaskan tadi, pangkal lidah terangkat. Nah, itu bisa menjadi berat. Atau nanti apa istilahnya isti'la. Ya. Jadi ketika melafalkan to itu pangkal lidah diangkat biar nanti keluar lebih berat. To. Ya, pakai itu. Nah, itu masih kurang, Pak. Pangkal lidahnya kurang diangkat. To. Nah, ro.
Nah, tuh. Coba diulangi, Pak. Ta'awud saja. billahi minasyaitonir rajim. Nah, udah bagus. Kemudian haknya itu nah seperti tadi diperdalam. A'udzu billahi hi. Tapi juga yang terlalu dalam, Pak. A'udzu billahi ya, biasa saja. Tapi agak dalam. A'udzu billahi minasy. Yang penting kelihatan. Kelihatan kalau itu huruf H. Kalau nggak kelihatan kan nanti bingung. A'udzu billahi minasy. Ya kan? Nggak kelihatan ya. Jadi harus diperlihatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo, diulangi, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang satu lagi. Huruf ain. A'u. Nah. Ain. Au. Ba'a. Ba'a. Nah, coba disempurna lagi, Pak, tadi. Tadi masih kurang ta'awudnya. Billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sin dan ha itu ada sifat namanya nih. Sifat rokhawah. Rokhawah itu mengalir udaranya. Nah, membacanya ketika sukun itu harus diseret, disempurnakan dulu sifatnya. Bismi. Kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada durasinya. Durasinya mungkin hampir sepanjang 2 harokat. Hampir. Tapi nggak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaghlazha. Fastaghlazha. Oke. Jadi ada alirannya dulu. Ada aliran. Bismi, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, haknya, jadi saya kasih tips tadi, Mas siapa? Naufal ya. Hak dimulai dari hak dulu. Dimulai dari hak dulu biar enggak tercampur dengan makronya kaf. Kalau tadi mungkin saya dengar seperti kaf. Antara kaf dan kho. Jadi bukan beda ya. Sekarang coba dipraktekkan ha. Lebih tipis. Lebih tipis lagi. Lebih tipis. Ha. Nah, itu. Nah, itu kan di tenggorokan, Pak. Kalau tadi panjangan yang tadi mungkin masih ada lidahnya ikut-ikutan. Yang lidah paling belakang itu mesti ikut-ikutan. Nah, huruf H ini pure dari tenggorokan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirrahmanirrahim. Ya. Coba diulangi, Pak. Nah, lumayan ada bedanya. Nanti dipelajari terus, dibiasakan. Okay. Haknya itu dibiasakan dulu. Okay. Lanjut. Ya memang orang Jawa Timur ya, Pak. Jadi khususnya di gym, tahu dulu ya. Di gym itu jangan terlalu banyak udara yang keluar. Jim, syaitonir rajim. Nah, itu salah, Pak.
Yang benar itu tipiskan lagi. Udaranya nggak terlalu banyak keluar. Ja, ji. Nah, itu masih banyak keluar, Pak. Eh, ini juga lidahnya itu juga nggak terlalu rapat. Nempelnya ke bagian dinding bagian atas itu nggak terlalu rapat. Nih. Bagian tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Bertemu itu tidak merapat, tidak sangat rapat. Jadi kalau biasanya keluarnya jim itu banyak udara yang keluar, itu karena lidahnya terlalu rapat dengan dinding atas, langit-langit atas. Ja, bisa dirasakan semuanya, Pak. Ja, ja. Itu kan terlalu menekan ke langit-langit atas. Di jim itu lemas saja. Ja, ja, ji. Kurang tipis, Pak. Ji, ji, ja, ju, baje. Nah, ini ar-rajim. Didekatkan, Pak. Ditipiskan lagi, Pak. Rajim. Nah, itu. Dan coba dibaca basmalah, Pak. Nah, ba juga gitu. Ba tidak terlalu banyak udara yang keluar. Jadi ba sampai kalau ada kita pelajari di UMI atau WAFA itu, kalau kita didekatkan dengan kertas, itu kertasnya nggak gerak. Jadi sangat sedikit udara yang keluar. Ba, ba, bi, bis. Nah, itu tadi Pak. Bibirnya menempel semua panjenengan tadi. Ba. Nah, itu salah, Pak. Itu salah. Ya. Itu salah. Jadi apa ya? Bibir itu kan ada bibir bagian luar, bagian dalam. Oke. Yang bagian dalam itu ditempelkan saja, enggak ditekan, bukan ba, bukan ba. Ini ba, ba, ba. Nah, itu di umik masih ba ada udaranya. Ba, bi, bismi. Coba dilengkapi, Pak. Yang paling kelihatan aja. Shin, sha. Nah, itu bisa, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Untuk yang lainnya nanti bisa diulang-ulang lagi di rumah ya, Pak. Tadi siapa namanya? Jim sama Pak dulu aja. Harus ditipiskan lagi. Monggo, Pak Chandra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hak yang bismillah bagus. Sudah benar. Yang pertama masih kurang, Pak. Kurang jelas, kurang dalam. A'udzu billahi. Kemudian apa lagi tadi ya, Pak? Iya, Pak. Baknya itu masih ada udara yang keluar. Coba praktekkan Pak pakai mic ya, Pak. Pakai mic. Kalau masih ada suara ba, masih ada. Nah, itu. Bi, bismi. Nah, oke. Coba diulangi dari tahun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Antara syaiton ya. Dan syaiton shinnya fathah, kemudian setelahnya ya sukun. Nah, itu jangan ada ini agak kelihatan soalnya. Syaiton
Syai. Nah, coba. syai. Ya, syaitan coba. A'udzu billahi minasy syaithanir Nah, rajim. kayak ancang-ancang dulu, Pak. Jangan bacanya kayak ancang-ancang ke huruf to. Syaitan, syaitan. Bedakan dengan syaitan, syaitani sama syaitani. Lihat nggak? Perbedaannya kelihatan betul. Syaitan, syaitan. Nah, ini harus langsung, Mbak. Syaitan, syaitani. Seolah kayak apa namanya? Kalau jenengan itu kayak itu tadi persiapan ke huruf to. Jadi kayak syaitan, syaitani, bukan syaitani. Beda ya? Coba diulangi, Pak. Billahi minasy syaithanir rajim. Masih ada dikit, Pak. Syaitan, syaitan. Eh, kayak ada yang dimasukkan gitu, Pak. Syaitani. Nah, itu di luar saja. Syaitani. Syaitani. Itu. Coba diulangi, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir Ya, rajim. udah bagus. Monggo lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Huruf ro. Ro itu istilah diberatkan, Pak. Ro. Ini bukan sekedar ro. 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 Pangkal lidah diangkat. Pangkal lidah diangkat. Yang lidah paling belakang itu diangkat. را Ro. را Syaitonir rajim. شيطان الرجيم Nah, itu ro-nya udah bagus. Tok-nya lebih diberatkan lagi, Pak. Syaito, to. شيطان Ya, coba. شيطان الرجيم Iya. Lanjut. Bismillah. Coba bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم Sin jangan dipantulkan ya, Pak. Jadi disempurnakan dulu aja. Disempurnakan dulu sifatnya. Jadi mengalir. Bismi. Bismi. Jangan sampai ada kecolongan huruf E di tengah-tengahnya. Bismi. Bismi. Nah, langsung. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم Bagus. Insya Allah. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Langsung aja, Pak. Gini. Hamzah sama Ain memang satu tempat di tenggorokan. Nah, tapi tidak sama, ya, Pak. Jadi A, A I, I U, U A, A Ai, I Ai, I Ai. Bukan Ai, Pak. Ai gitu. I Ai, I Au, Au Ba, Ba A Ba. Bila itu tadi, Pak. Oh iya, tadi udah ya. Ain itu lebih enaknya di tenggorokan aja, Pak. Tenggorokan disempitkan. Tidak usah berpacu dengan ini apa namanya? Yang didefinisi. Makhrajnya kan katup nafas menutup, ya. Kalau ain. Kalau bahasa kita gini aja, tenggorokan menyempit. Ya. Tenggorokan menyempit. A. 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 Nah, itu masih kurang, Pak. A.
Ya, itu di anu dulu, di ini aja, di buat PR lagi. Berapa kali pertemuan Pak PR-nya itu? Ya, diulang-ulang terus aja Pak, yang itu ainnya dipelajari lagi. Kemudian mas saja Pak ya. Kemudian zalnya itu eh, ringan Pak. Jadi jangan za, zu, a'udzu, a'udzu ya. Nah, itu jangan Pak. Diringankan aja, tipis. A'udzu. Eh, tulisan Latinnya itu kan DZ. DZ ya. Jadi zu. Nah, itu. A'udzu. Nah, itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa to sama ro itu diangkat pangkal lidahnya. Nah, toknya itu udara tidak ada yang terperangkap di mulut. Jadi tidak menggelembung, Pak. To. Nah, itu masih ada, Pak. To, To. ta, Ta. to. To. Huruf ta tapi pakai o aja, Pak. To, To. 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 Huruf ta. Jadi bukan to. Ta, ta tapi hurufnya o. To. To. Nah, to. To. Nah, itu terus kemudian pangkal lidah diangkat. To. Nah, to. Syaitoni. Syaitan. Oh, balik lagi, Pak. Ya, itu aja biar enak. Biar enak itu tadi, Pak, ya. Kalau to huruf ta vokalnya diganti o, kemudian pangkal lidah diangkat. Itu udah jadi to, huruf to. Biar menghindari dari udara yang terperangkap di mulut. Ya, lanjut. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masalahnya sama lagi hak itu di ini tadi. Tipsnya huruf hak dulu monggo Pak. Ha. Ha, Ha. lebih tipis lagi, tipis lagi, tipis lagi. Nah, nah wah balik lagi. Jangan terlalu atas Pak, agak bawah lagi. Ha, hi, hu. Hu-nya masih ada apa namanya? Ngoroknya. Hu. Ditipiskan lagi Pak, coba diulangi dulu dari hak dulu. Ha, lebih tipis lagi. Nah, hu. Ya udah lumayan bagus. Coba Rahman. Nah, ya. Monggo lanjut. Itu terus ya Pak, diulang-ulang terus ya Pak. Ha, kemudian sama ainnya. Ainnya itu selalu PR itu Pak. Ya. Oke. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mulutnya dibuka ya Pak. Jadi tidak terkesan geremeng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dibuka saja. A'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jimnya tipis kan Pak? Jim, ja, ji, ji. Tipis saja Pak. Ji, ju, ju, baje. Nah, itu masih kan Pak, masih terlalu kuat nempelnya. Yang bagian tengah lidah nempel ke langit-langit itu terlalu kuat, jadi agak ditipiskan lagi, ringan aja. Ja, ji, ju, baje. Ya itu nanti diulang-ulang terus ya Pak.
Coba monggo dilanjut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga hak itu untuk melajarinya dimulai dari hak dulu. Ha. Lebih tipis? Ah, Lebih tipis? ah, Nah. ah, Nah. Bukan. Bawahnya. Ha. ah, Bawah lagi, Pak. Ha, coba ulangi lagi dulu. ah, Ha. Ha. ah, Terlalu atas itu, Pak. Ha. 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 ah. Ya udah lumayan bagus, lumayan ada perkembangan. Coba Rahman. Ya itu. Sama ain ya, Pak. Ain sama ha diulang-ulang terus nanti. Oke. Ya, lanjut monggo, Pak Agung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya. Huruf to dan ro itu pangkal lidahnya terangkat. Oke. Jadi lebih beratkan lagi, Pak. Syaitoni, syaito. Coba to, to, ro, ro. Masih kurang, Pak. Pangkal lidahnya diangkat lagi. Ro, ro. Syaitonir rajim. الشيطان الرجيم Nah, kemudian jim juga jangan terlalu tipis, Pak. Jangan terlalu tipis, jadi agak apa namanya, ditempelkan tadi. Tengah lidah ditempelkan, tapi tidak menutup sempurna, tidak menekan juga. Ja, يا ja, يا ji, جي ji, جي ju, جو baje. بجي Ya, coba diulang. Rajim, ar-rajim. الرجيم Agak tebalkan sedikit. Jim, جيم ar-rajim. الرجيم Monggo lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ha itu lebih dalam lagi, Pak. A'udzu billahi a'udzu أعوذ بالله من الشيطان. Nah, shin itu gimana, Pak? Shin. Nah, tengah lidah mendekat ke langit-langit bagian atas dan udara melewati celah tersebut. Ya. Sya, شا sya. شا Giginya nempel, Pak. Sya, sya. شا Sya. شا Ya. Syaitoni. شيطان. Coba dulu dilengkapi, Pak. بالله من الشيطان الرجيم. Nah, kemudian toknya itu, seperti ini ya, Pak. Kalau jenengan itu saya dengar seperti kayak terlalu dalam. Terlalu dalam. Ya, jadi seperti tadi, tak, ta, ya. تا Ta. تا Vokalnya diganti O, تو to. Kemudian pangkal lidah diangkat. To, تو to. تو Nah, syaitoni. شيطان. Rahang bawah itu jangan maju ya, Pak. Jangan. Syaiton. شيطان. Nah, coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم. Haknya disempurnakan lagi sifatnya Rahman. الرحمن الرحيم. Ya. Enggak lanjut. أعوذ بالله من الشيطان
yang pertama yang tadi bismillah itu mungkin karena di sebelumnya kasroh bismillahirhi. Ya, mungkin itu jadi apa namanya panjenengan agak tipis. Seharusnya itu tebal, tetap tebal. Soalnya ro tasdid kemudian berharokat fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Coba sekarang yang kemarin. Ini udah rata-rata udah bagus, Pak. Rata-rata udah bagus, sudah ada perbedaannya. Mungkin ada 1, 2, 3 PR. Huruf H, Ain, apalagi. Itu aja yang paling kelihatan. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Ya. Bareng-bareng aja. Saya dulu tapi ya. Saya baca 2 kali, diperhatikan, didengarkan dengan seksama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Situ lamnya sukun disempurnakan dulu aja. Sempurnakan dulu alham. Ya, agar tidak menimbulkan qalqalah. Tidak alham gitu. Kemudian nun paling belakang sendiri alamin. Nunnya itu seperti diperlihatkan. Jadi enggak hanya alamin. Alamin. Ada kayak apa ya? Efeknya. Alamin. Gitu. Coba, monggo silakan bareng-bareng. Udah bagus sih. Coba satu Pak Tarmuji, monggo. Huruf dal itu juga ringan. Tadi kuncinya tidak terlalu Jawa Timur, tidak terlalu medok, tidak terlalu banyak udara yang keluar. Da, di, da, di. Nah itu masih di itu, di, tipis saja. Di, da, du, bade, alhamdu. Ya, bukan. Terlalu kelihatan, Pak, masih terlalu kelihatan udara yang keluar. Alhamdu, du. Ya, ya, lumayan. Pak Chandra, monggo. Ya. Mungkin kalau panjenengan itu, Pak, koreksinya itu yang seperti tadi. Syaiton itu kayak seperti ya kayak apa namanya? Persiapan huruf berikutnya. Kayak syaiton tadi kan mau ke to dulu. Syaiton. Nah, ini tadi alhamdulillahi rabbil alamin tadi, Pak. Ulangi. Oh iya ini udah bagus nih. Tadi hiya rob, hiya rob. Nah, itu jadi sempurna i. Alhamdulillahi rob, bukan hiya rob, hi robbil alamin. Ya, Pak Kahar, monggo. Masih ini seperti Pak Chandra tadi. Hi-nya langsung hi robbil, jangan hiya rob, hiya rob. Kan kelihatan ya perbedaannya. Hiya rob,
sama hirabbil. Monggo coba. Langsung Pak apa? Dicepatkan aja. Hirabbil. Ya, jangan ada durasinya. Ya, bagus. Pak Haris. Ya, sudah bagus. Pak, Pak Prianto, monggo. Sifatnya fathah itu jangan sampai hilang, Pak. Jadi bukan a, jadi a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngantuk tuh, Pak. Ya, fathahnya tetap diingat-ingat. Jadi fathah nggak terlalu membuka, juga tidak terlalu miring ke e. Jadi, pas-pasan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ha tadi susah. Pak Wawan, monggo coba. Nah, ha. Ya, jadi ha-nya tadi, seperti tadi, saya tadi. Ha dulu. Ha, ha. Terlalu atas, Pak. Ha. Lebih tipis. Tipis lagi. Tipis lagi. Tipis lagi. Nah, itu. Ha. Oh, masih ada ngoroknya, Pak. Coba dilengkapi, Pak. Ya. Itu cuma ha aja, Pak, koreksinya. Mas Naufal, monggo. Yang tadi bisa. Ya. Bil alamin, lam ketemu ain jangan apa namanya? Keikutan ain. Jadi sempurnakan dulu lamnya, lam sukun baru masuk ke ain. Bil alamin. Coba. A. Bil a. Ya, itu. Kita masuk ke materi. Bentar. Kemarin kita sudah mempelajari berapa hukum, Pak? Berapa? Yang di bab nun sukun dan tanwin? Berapa? 1, 3, 4. 4 atau 3? Idhar. Kemudian idgham. Kemudian iqlab. Ya, 3. Idgham dibagi menjadi 2. Biguna, bighairi guna. Biguna hurufnya ya nun mim waw. Jadikan kata jadi yanmu. Bighairi guna lam ra. Iqlab hurufnya ba saja. Dan kita lanjut bab hukum nun sukun dan tanwin di hukum ikhfa. Bait ke-14 sampai 16. Kita baca bareng-bareng dari awal ya, Pak. Dari awal Bismillahirrahmanirrahim dulu, terus
Qala al-Imam Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu taala yaqulu raji. Itu. Yang belum hafal silakan dibuka, yang sudah hafal usahakan ditutup. Monggo. Silakan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu taala yaqulu raji rahmatil ghafuri. Wih, lancar ini Pak Tarmuji. Di rumah sampai selesai, Pak? Sudah sampai selesai? Hafalnya? Sudah? Oh, sampai selesai. Semangat ya Pak Tarmuji. Ya. Kita artikan per baitnya. Ya, per kata dulu. Ar-rabi' dan yang keempat. Atau kita lanjut langsung aja ya Pak. Langsung per kalimat. Satu bait. Yang ke-14 war-rabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Dan hukum yang keempat adalah ikhfa pada huruf-huruf yang tersisa. Wajib bagi orang-orang yang belajar ilmu tajwid. Ya, tadi al-fadil lil fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Fadil itu orang-orang yang wajib belajar orang-orang yang belajar ilmu tajwid. Hukum yang keempat dari nun, sukun, dan tanwin adalah ikhfa. Ini salah satu yang membuat saya dulu itu nilainya jelek. Hurufnya banyak. Secara bahasa dari kata al-khofa yang berarti samar. Adapun ikhfa maknanya adalah as-satr, yaitu menutupi atau menyembunyikan atau menyamarkan. Secara istilah itu mengucapkan suatu huruf nun sakinah atau tanwin dengan sifat kondisi antara izhar dan idgham. Jadi tidak jelas dan juga tidak dengung. Tanpa tasydid serta tetapnya gunnah pada huruf pertama. Gunnah tidak menyebar ke huruf yang kedua. Ikhfa pada nun sakinah dan tanwin sering disebut dengan ikhfa hakiki. Kenapa disebut ikhfa hakiki?
karena ada kembarannya. Ikhfa syafawi. Huruf-hurufnya tercantum pada bait-bait berikutnya. Bait terakhir tadi, ke-16. Yang ke-15, bait ke-15, fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Ikhfa terjadi pada 15 huruf. Rumusnya telah aku himpun pada bait berikut ini. Qad dhammantuha. Nah, ini ada qad dhammantuha. Kenapa dal sama dod tidak dileburkan ke dod? Kan hampir sama itu, mutaqaribain makhrajnya. Kenapa, Pak? Karena memang dari sana gitu. Riwayat Hafiz itu memang gitu. Dal ketemu dod ya disempurnakan sesuai tajwidnya. Dal itu qalqalah dan masuk ke dot. Qad dhammantuha. Oh iya, kemudian ini, Pak. Qalqalah tidak ada tambahan hamzah di belakangnya. Maksudnya gini. Gimana? Ya gini, qad kebanyakan di yang saya dengar ya, Pak. Itu qalqalah belakangnya seperti ada hamzahnya. Qad dhammantuha. Qul huwallahu ahad. Ahad. Terlihat ya? Nah, seharusnya qalqalah itu tidak ada tambahan hamzah, mengalir saja. Kayak qul huwallahu ahad. Suaranya yang berhenti. Bukan udaranya yang berhenti. Ahad, sama ahad, beda ya? Ahad, ya. Qad dhammantuha. Ini selingan saja. Mu'allif rahimahullah melanjutkan bahwa ikhfa terjadi saat nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Yaitu yang tersisa dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini kalau menghafalkan satu-satu kan susah, Pak. Shod, zal, sa, kaf, dan lain sebagainya itu susah. Maka sama beliau dihimpun jadi sebuah kalimat. Sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan du' zalima. Loh, banyak men. Ini sif, shod, fa, zal, alif, sa. Bacanya bukan gitu, ya, Pak. Bacanya yang di awal saja, awal kata. Sif berarti shod, za berarti zal, sana berarti sa, kam kaf, jada jim, syakhsun shin, qad qaf, sama sin, dum dal, tayyiban ta, zid zain, fi fa, tuqan ta, do' dod, zalima dha. Ya. Sifatilah, nah ini kalau diartikan kalimatnya tadi, sifatilah orang yang memiliki pujian sesuai haknya. Betapa banyak orang yang menghormati orang lain menjadi tinggi kedudukannya. Senantiasalah menjadi orang yang baik. Tingkatkanlah ketakwaan dan tinggalkanlah orang yang zalim. Jangan kamu muliakan. Imam Sulaiman Al-Jamzuri merumuskan 15 huruf ikhfa dalam kalimat itu tadi. Sif sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Huruf-huruf ikhfa terdapat pada awal setiap kata. Nah, itu tadi. Tempat terjadinya ikhfa pada nun sakinah, nun sukun itu terjadi dalam satu kata maupun dua kata. Jadi bisa di tengah, bisa di akhir kata. Kalau tanwin itu hanya di akhir kata. Karena memang tanwin itu hanya di akhir ya, Pak. Nggak ada tanwin di tengah. Contoh, silakan dibaca di buku. Monggo.
Siapa? Yang megang mic siapa? Nggih, monggo Pak Prianto. Satu. Oh ya. Oh ini, oh, iya. Ke kiri saja, ke kiri. Banyak ini. Atas sendiri ke kiri. Eh, nun sukun, nun tanwin ya nih, nun tanwin ketemu sod. Berarti persiapan ini. Ini ikhfa. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan di bawahnya. Kita dibaca dulu aja ini. Hal yang perlu diperhatikan tatkala melafalkan ikhfa hakiki. Yang pertama, menyiapkan mulut untuk huruf setelahnya. Jadi menyiapkan makhraj huruf setelahnya. Kayak tadi, amalan huruf shad habis itu. Jadi persiapan untuk ke huruf shad. Amalan salihah. Tapi juga tidak, yang tanwinnya tidak ikut shad. Contoh menjadi tebal. Amalan salihah, tidak tebal semua. Jadi amalan salihah gitu. Seperti contoh fa juga nanti ada contohnya. Kemudian menyempurnakan gunnah, disempurnakan gunnahnya, menyertai gunnah sedikit suara dari mulut, tidak murni suara dari hidung kecuali huruf kaf dan qaf. Nah, kaf dan qaf itu sempurna dari hidung, tertutup. Yang mana tertutup pada keduanya jalur suara mulut. Kemudian yang keempat, menebalkan atau menipiskan gunnah tergantung huruf setelahnya. Nah, monggo dibaca Pak. Oke, monggo. Lanjut kiri. Kiri. Bukan ini Pak, bukan 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 yang tidak tertutup sempurna, ya. Yang tertutup sempurna itu hanya kaf dan qaf. Kalau yang ini berarti dibacanya samar-samar, kayak amalan, bukan beda nggak Pak? Amalan amalan salihah. Walaman sabara, walaman, ini bukan walaman sabara. Ya, coba diulangi Pak. Yang menutup sempurna qaf dan kaf. Lanjut Mas Tiki. Nah, ini zal itu huruf tipis ya Pak. Jadi tidak seperti shad tadi. Zillin. Jadi tipis zillin. Nah. Madza. Tipis Pak. Kurang tipis Pak. Madza. Dan madza. Nah. Nah, liyun. Nah, oke. Lanjut. Yauma idzin samaniyah. Nah, ikhfa Pak, ikhfa. Ikhfa-nya di mana? Nah. Yauma idzin samaniyah. Bukan n ya Pak. Jadi disamarkan. Yauma idzin sa. Yauma idzin sa. Yauma idzin samaniyah.
bukan nun dipanjangan ya, Pak. Bukan yauma idzin samaniyah. Tapi yauma idzin memang seperti NG. Yauma idzin tapi nggak sampai NG. Yauma idzin samaniyah. Yaumaidin samaniyah. Masih kurang, Pak. Kurang samar. Kurang samar. Yauma idzin bukan izin idzin. Yaumaidin samaniyah. Nah, bagus. Monggo. Lanjut. Min samarah. Anta. Oh. Ngantuk nih. Unta. Ikhfa membacanya hanya yang ini Pak, yang selain dari qaf dan kaf ya. Itu dibaca sesuai dengan sifatnya huruf itu. Dan sifat huruf itu ada tebal dan tipis saja. Kalau tebal berarti sode tadi, sode dan yang lainnya. Kalau tipis ya ini sa, zal. Nah, kalau tipis dibacanya itu membuka seperti A, fathah. Jadi ketika sebelumnya dhammah kan monyong dhammah, kemudian masuk ke ikhfa itu kembali. Sa, sa itu. Unsya. Sa, Pak. Sya. Sa, ini sa, Pak. Unta. Tipis lagi, Pak. Unta. Kurang tipis, Pak. Sa. Unta. Nanti diulang-ulang lagi, Pak. Sa. Nunnya itu apa? Samarannya itu tipis. Oke, coba sekali lagi, Pak. Unta. Masih kurang ya, Pak. Nanti diulang-ulang lagi ya di rumah. Gue lanjut. Mas Pak Jono. Aliyang kabiro mangka Ulang ya, Pak, coba. Diulang. mangka Nah, yang kutuna dapat yang enak ya, Pak. walikulli ja'alna Yang menutup itu cuma kaf dan kof, Pak. Jadi jim itu samar. Walikullin ja, likullin ja, bukan likullin ja. Bukan NG ya, bukan eng ya. Samar, walikullin ja. Lin, bukan lin, likullin. likulli Masih nah, ternyata saya kira enak ya Pak ini ya. Ternyata banyak kesusahan ya. Diselesaikan ya ini contoh-contohnya berarti. Ya. Diulangi Pak coba. walikulli ja'alna Coba istilahnya Pak. ma ja'a Ya, yumji huruf jim itu kan bukan enggak apa namanya? Enggak kayak kaf sama kof. Kaf sama kof itu sempurna sempurna menutup. Mangkana enak tadi Pak Mujiono. Ya, kalau ini itu samar-samar Pak. Jadi enggak juga enggak n. Jadi kayak geremong enggak? Manja. manja Lumayan dikit. Geremong Pak, bisa geremong betul Pak.
Eh, eh, itu gremeng, Pak. Iya. Menyerah nih Pak Wawan nih. عليم شرعا فمن شهد ينصت Ya, lanjut. Matalan qaryatan. Nah, kof itu tebal. Memang menutup eng tapi tebal, Pak. Masalah Matalan qaryatan. kurang tebal, Pak. Masalah ko. Matalan qaryatan. Nah, di double, Pak, berarti. Jadi kalau engnya itu tambah pangkal lidahnya diangkat biar nanti tebal. Masalah masalah. Matalan Hmm. qaryatan. Ya, benar. Wa in qila wa yanqalib. Ya, lanjut. Rajulan salaman. Nah, samar, Pak. Bukan bukan eng. Gremeng tadi. Mas rajulan salama. Ya. Kenapa? Sayakunu. Sa- Sayakunu. Sayakunu. Oke, oke. Mi. Ya, lanjut Pak Dwi. Terus lanjut. Kalimatan thayyibah. Tok huruf tebal. Ya, Kalimatan thayyibah. huruf tebal itu cirinya apa Pak tadi? Cirinya. Huruf tebal cirinya kenapa? Pangkal lidah. Nah, pangkal lidah terangkat. Jadi kalau ketemu to ditebalkan kalimatan to. Kalimatan thayyibah. Kurang Pak, kurang tebal. Kalimatan apa namanya? Samarannya yang ikhfa-nya itu ditebalkan. Kalimatan kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah. Fa in tib yang tiba. Lanjut. Nafsan zahiyatan Nafsan Nafsan zahiyatan Fa'in jalatu anzala ya, lanjut. nafsan faddarotum Ini ada hamzah itu Pak, ada kayak koma itu panjang. Faddarotum. nafsan faddarotum Nah, ini bagian yang susah ini. fa'in Dan. fahum Nah, gini Mas. Fa itu apa namanya? Makrotnya gimana? Pak, bibir ditempelkan gigi seri atas. Ya, fa. Jadi ketika ikhfa, jadi persiapan ke huruf fa. Nih, apa? Nafsan nafsan fa. Nafsan fa. Ya, coba.
nafsan fadaroktum Tipiskan. Nafsan wa nafsan. nafsan fadaroktum Ya, fa'in fatakum yunfiku ya. Lanjut. jannatin tajri Panjang, Pak. Jannati. jannatin tajri wa in tubtum Ini, Pak. Jangan terlalu condong ke eng. Jadi wa in tubtum. Ya, kuntum. Nah, oke. Lanjut. musfiratun dhahikah Ulangi, Pak. musfiratun dhahikah Huruf tebal musfiratun. musfiratun dhahikah Mas Bahtiar, apa nih? Kenapa? Lebih. Sudah selesai. Oke. Selesaikan dulu ya. Ini bentar lagi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Monggo. min dhilli Min dhilli. min dhilli Ya. mandubi Oke, lanjut. qaumun zalamu man zulima yanzurun Ya. Pak Ahris yang fa, Pak. Fa. nafsan fadaroktum fa'in fatakum Wa in. wa in fatakum yunfiqu Ya, terus. Kesalahan-kesalahan aja, Pak. Ini terakhir, kesalahan-kesalahan dalam ikhfa. Terdapat beberapa kesalahan yang biasa ketika mengucapkan ikhfa. Yang pertama, tidak menyempurnakan gunnah. Yang kedua, terlalu memanjangkan gunnah. Min fadlih. Nah, itu memanjangkan, tidak boleh. Tidak mempersiapkan mulut untuk huruf berikutnya. Kayak tadi, ketemu fa harus mempersiapkan. Kalau tidak menyempurnakan berarti itu salah. Kemudian tidak menebal tipiskan ikhfa bergantung pada huruf setelahnya. Ya, itu tadi. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian yang kelima, mengizharkan nun sakinah atau tanwin pada huruf-huruf nacaiyah. To, dal, ta. Hal ini disebabkan ujung lidah menempel pada makhraj huruf-huruf tersebut. Padahal seharusnya ujung lidah sedikit dijauhkan, tidak ditempelkan, bukan tidak didekatkan. Jadi manto. Min tini. Nah, itu kan suara tak nun. Itu salah. Kemudian yang keenam, tidak mengilsok atau menempelkan pangkal lidah ketika ikhfa yang paling rendah sehingga tingkat kesamaran nun menjadi tinggi. Menempelkan pangkal lidah ketika ikhfa yang paling rendah sehingga tingkat kesamaran nun menjadi tinggi. Jadi kayak gak ada ikhfa-nya. Kayak min fadli. Itu juga salah.
Yang ketujuh, memanjangkan huruf sebelum nun sukun atau tanwin. Mangkana ya. Mangkana kayak contohnya yang sebelumnya itu ba ketemu sin sukun bismillah itu kan kayak ada durasinya. Bismillah itu salah. Nah, ini juga ada memanjangkan huruf sebelum sukun atau tanwin. Mangkana itu salah. Ya, kita cukupkan sampai sini. Saya pengen nanti semuanya bagus, semuanya prakteknya Masya Allah, agar nanti bisa disebar ke masjid-masjid. Ya Pak, siap betul? Siap ya? Disebar atau di masjidnya sendiri, di lingkungannya sendiri. Daftar Pak, aku sih iso ngaji. Bisa ngaji ya, aku daftar imam ya Pak. Gak apa-apa Pak, soalnya kan paling di di desa-desa di lingkungan itu mesti sing paling tua sing maju gitu kan biasanya. Tapi bacaannya kayak gitu. Padahal kalau di hadis paling tua itu nomor keempat, paling belakangan. Ya. Ya. Semoga kita diberikan keistiqomahan, kesabaran dalam mempelajari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.